memberhentikan karena ya maaf, penelitian disertasinya kan di sini beliau. Kredibilitas ya. Subduksi itu kemudian munculnya gunung api akibat subduksi itu yang teraktif itu sebenarnya di sini. Dan gunung-gunung api purbanya terlalu banyak di Jawa sebelah barat. Dalam satu daerah yang relatif kecil aja dibanding sama Sumatera segitu kebentangnya itu. Coba kalau kita perjalanan di Jawa, kayak di Pulau Jawa gitu, itu sampai daerah Wates, Gombong, Kebumen, terus ke atasnya itu batasnya Ungaran, Telomoyo, Babu Merapi kan itu batasnya gitu. Sebelahnya Sumbing, Sunduru kan gitu. Lalu ada Tidar dan macam itu batas sebenarnya. Kesininya kan ceng. Baru muncul daerah Jawa Timur kan, Lawu, dari mulai Lawu ini kan, gitu kan. Terus di daerah mana namanya tuh? Arjuna, Anjasmoro kan gitu sampai ke arah timur. Tapi terlalu banyak daerah-daerah yang flat. Nah, di Jawa sebelah barat itu ininya gila-gila, gunung api purbanya gila-gila. Teman-teman PGWI sudah main udah kayak begitu aja, ganda ini sudah gila-gilaan. Nah dari situ kemudian tentu saja kan subur tanah, subur kandungan mineralnya luar biasa, backup kan juga jelas, otomatis kehidupan tuh lebih besar di sana. Cekungannya yang ada ini kayak cekungan Bandung, cekungannya Batu itu kan tanda tanya besar, ini apa sebenarnya? Ada yang bilang dulunya kawah Bandung itu cekungan Bandung itu dulunya kawah, tapi secara bukti tidak ada. Yang ada adalah danau kan begitu. Nah, pembandingannya Danau Poso kan paling dalam 650. Silaturahmi ini. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Uce dan kemudian juga teman-teman di sini yang sudah menyambut kami dengan sangat-sangat hangat kedatangan kami yang kami niatkan untuk belajar sebenarnya tentang peradaban besar Nusantara ini yang kami yakini ini adalah titik awal dari peradaban besar Nusantara di Gunung Padang ini. Perkenalkan juga Kang Ucep, ini kami ini dari Jakarta, dari berbagai profesi dan juga dari berbagai bagian di Jakarta, di Jakarta Selatan, ada yang di Bekasi, di Jakarta Timur, dan kami juga profesinya beragam-ragam. Kami ada yang di swasta, ada yang di BUMN, ada yang di perusahaan asing gitu, tapi semuanya punya minat yang sama, yaitu ingin belajar sejarah peradaban dunia. Kami sendiri sudah punya satu komunitas, dan alhamdulillah usianya sudah 5 tahun. Kami menamakannya komunitas Geng Ngopi Weekend Pagi. Jadi setiap Sabtu Minggu itu kami suka hobi ngopi, nongkrong di warung kopi, terus kita ngobrol. Setiap Sabtu Minggu udah jalan 5 tahun ngobrol segala macam lah, sharing-sharing teknologi lah, ilmu pengetahuan termasuk sejarah kita. Dan juga kami juga ada komunitas Geng Ngobrol Peradaban. Jadi ini berkembang dari Geng Ngopi Weekend Pagi, ada yang memang suka ngobrol tentang peradaban. Jadi memang kami ini niatnya adalah untuk belajar sejarah, khususnya belajar sejarah Nusantara sekarang. Kemarin dalam perjalanan kami sudah belajar mengapakilasi peradaban dunia ini, dari mulai prasejarah, Sumeria, peradaban di India kuno sampai Ramayana, Mahabharata. Dan sekarang ini sepertinya kami mulai diantarkan untuk memasuki sejarah peradaban Nusantara. Dan nggak tahu gimana ya diantarkannya adalah ini ke Gunung Padang dulu. Kok kayaknya gitu ya, sepertinya ini awal peradaban di Nusantara ini awalnya terkait dengan peradaban di Gunung. Tapi kami benar-benar sama sekali buta ini kan, sama sekali blank gitu ibaratnya. Jadi memang belajar dari ini. Jadi niatnya itu kan belajar tentang sejarah peradaban Nusantara dan khususnya peradaban besar di Gunung.
Yang kedua tentu saja niatnya adalah silaturahmi dengan warga masyarakat di sini, kemudian juga silaturahmi dengan tadi kami bilang dengan semesta lah di sini yang ada di sini. Dan alhamdulillah tadi begitu pertama kali datang juga kami juga merasakan itu adem banget gitu ya, adem, tenang, damai gitu. Itu mudah-mudahan itu menjadi pertanda yang baik untuk sahabatan satu ini selanjutnya. Mungkin saya perlu perkenalkan dulu, nama saya Janu, kemudian ada Mas Didi dengan istri Mbak Devi, kemudian ada Mas Zen, ada Mbak Alfi, kemudian Mas Tio dan putranya Mas Bumi. Tadi Pak Mas Tio dengan rencananya dengan istri tapi tiba-tiba sakit jadi berhalangan. Insya Allah juga minggu depan nanti tidak akan ada lagi trip berikutnya. Nah di sore hari ini kami sama teman-teman dibantu oleh Mas Riki, Kang Riki dan Kang Riki. Sebenarnya sore ini diskusi kita diajarin lah kami itu tentang padan ini apa sih padan ini dari tadi kalau tadi pengantarnya Kang Riki itu dari mikrokosmosnya, makrokosmosnya, konteks budayanya dan apa gitu. Dan nanti kalau nanti malam jika diizinkan, insya Allah kami juga ingin juga merasakan suasana melihat semesta dari atas Gunung Padang gitu ya. Bintang mudah-mudahan, tapi kalaupun tidak dapat bintang ya dapat suasananya gitu. Kira-kira begitu, mohon pengajarannya ini untuk kami bisa belajar tentang ini. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Kang Ucep untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kasus. Jadi ya udah tahu lah ceritanya, tiba-tiba dipanggil dari PGWI. Ini sahabat saya waktu pertama kali ke Gunung Padang ini. Datang ke rumah Kang Nanang, terus ada ini, terus akhirnya terus sampai sekarang. Pahit manisnya ya namanya, intens. Gila. Saya juga ketemu istri saya di sini. Jadi saya dapat dari Gunung Padang banyak banget dan saya harus membagi pengetahuan ini. Bukan membagi ini saya. Tapi ternyata pengetahuannya saya sudah bisa bagikan. Nah nanti mungkin akan lebih lengkap pada saat malam ada Yusuf, ada dan manggilnya anak. Memang versi Juru Pelihara beda dengan versinya teman-teman, karena yang tadi saya ceritakan. Nah, bicara mengenai Gunung Padang, memang mungkin nanti saya coba share hasil penelitiannya seperti apa, karena itu secara geologinya dulu ya, secara geologi, geoarkeologi, lalu kemudian yang pasti kesulitan itu berdasarkan karbon dating dari koridor itu bisa kita sementara banjir besar itu diperkirakan 11.600 sampai 11.800. Satu patokan bahwa peradaban manusia itu tidak linear. Itu yang dikatakan tidak begitu, tapi dia begitu. Makanya ada istilah yang dryers kan ini. Dan larinya nanti kemudian ada Adam berikutnya. Kalau sekarang ini Adam kelima. Itu dari yang pertama Adama. Ya memang seperti itulah. Tapi itu juga datanya harus terkompilasi dan kemudian harus apa yang saya ceritakan ini sebenarnya bukan mengajarkan sekali lagi, tapi lebih kepada sharing. Kalau teman-teman sudah mulai mengkaji peradaban dunia, memang yang belahan yang lain, peradaban budaya yang lain itu juga melengkapi sebenarnya. Jadi tidak bisa, seperti saya ceritakan tadi, tidak bisa kita ansih daripada peradaban kita. Karena bagaimana kita mengetahui bahwa peradaban kita tinggi sedangkan pembandingnya tidak ada. Kan lucu ya, oh kita paling hebat nih, bandingannya apa kan nggak bisa, harus ada pembanding. Nah, itu yang pertama. Lalu keduanya adalah kalau kita mempelajari peradaban, tentu saja kita harus berpikir open mind, tidak terdogmatis gitu.
dan kemudian baik itu secara pengetahuan maupun secara ya maaf ajaran gitu kan. Itu dilepasin dulu. Walaupun ya maaf kata kalau buat saya agama itu kesepakatan. Karena masing-masing punya keyakinan apa yang dia lakukan harus ketahui. Nah, Gunung Padang ini dari hasil penelitian ini kan pendekatan. Jadi kalau kita bicara apakah betul Gunung Padang ini 21.000 sebelum Masehi? Itu kan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah. Karena toolsnya cuma itu untuk bisa kemudian masuk kemana-mana. Dijelaskan dulu ya, atau disampaikan dulu. Di sini ada sumber mata air. Kalau istilah di sini kahuripan atau sumber mata air kehidupan. Kahuripan itu air kahuripan itu air kehidupan. Artinya kita sebagai manusia kalau tanpa air itu tidak mungkin hidup kan. Nah ini mata air ini keluar dari dasar Gunung Padang. Gunung Padang kan di atas ya. Nah di sini ada lorong dari bawah Gunung Padang ini mengeluarkan air. Nah air ini nggak pernah kering walaupun musim kemarau. Dan ini ada 4 selang itu menarik ke warga. Ada yang ke musola, ada yang ke kantor, ada yang ke warga. Tapi ini nggak kering. Nah dulu sebelum ada selang narik ke warga ya, ini air agak tinggi ke atas karena tidak ditarik kan. Nah sekarang ini masih digunakan untuk kunjungan malam hari terutama. Tapi bagi orang yang ke atas itu untuk spiritual, untuk doa, itu melanjutkan tradisi dulu. Ya di sini tuh bersuci dulu seperti itu. Yang minimal menyambungkan unsur alam melalui air terhadap tubuh, minimal cuci tangan. Kalau budaya dulunya itu lebih ke bersuci. Nah bersuci itu apapun agamanya ya, kita kan harus bersuci. Ya bisa bersucinya. Kalau secara Islamnya berwudu, itu kan secara Islamnya berwudu. Kalau secara umumnya universalnya bersuci. Nah di sini. Nah nanti kalau pagi kan mau naik lagi pagi kan, lihat siangnya. Nah kalau yang bawa air mineral bekas botolnya jangan dibuang. Besok pagi sebelum pulang boleh ngambil air ini. Ya air ini Mbak ya, ini udah diteliti oleh kandungan airnya, ilmu tentang air, pH-nya itu 7,3. Artinya kita minum juga langsung nggak jadi sakit perut. Justru kalau ini diminum mentah justru si energi lebih kuat. Kalau direbus justru hilang. Itu yang saya dapatkan dari kesehatan tentang air ini. Dan airnya sangat netral. Biasanya air kan dari gunung atau dari tanah itu bau, kemudian agak asam kan. Ini enggak. Nanti boleh cobain besok atau sekarang kalau yang mau nyicipin atau nanti aja besok aja ya. Besok pagi. Emang jam segini agak kurang bagus ya. Sebagus-bagusnya ngambil air gunung di atas jam 12 malam. Ya itu udah pagi sebenarnya. Titik nol.
jam 12, 1, 2, 3, 4 sampai pagi. Nah, itu lebih bagus, lebih positif. Seperti itu. Kita lihat aja ke sini. Ini mau ngambil. Saya suka minum air gurih. Silahkan. Oh gitu. Dari sini sampai ke puncak Dulu kan ada botol-botol ini ada 2 jalur sebenarnya. Ini jalur apa sih nanti kalau turun juga kan tinggal ngambil lagi. Oh kan iya. 170 meter sampai ke atas. Lebih dekat, tapi lebih curam. Yang ini agak landai, cuma diputar-putar. Yang ini 305 meter. Nah, Kita sampai atas paling atas. betul. Kita naik yang atas aja. Pulangnya. Nah, pulangnya bisa lewat sini, bisa lewat sana. Itu ada gerbang keluar juga tuh, lihat. Oh iya. Nah, kalau ke sana katanya kita mengelilingi Gunung Padang. Yaudah. Ya, sebelah. Siap. Ikut aja. Yuk. Ini pelan tapi resolusinya kenceng. Sebenarnya ini untuk menyambungkan energi dengan fokusan. Nah, kalau saya tepuk dengan telapak tangan, ini suaranya ada yang lari ke sini, ada yang lari ke belakang. Makanya ternyata ada yang katanya ada mendengar suara udah apa terusnya kan dengan ke belakang ini suaranya kayak treble, sini ngebas. Cuman saya dari sini. Dengerin ya, ngebas dan treble. Ini energi sangat kuat, Mbak. Niatan kita untuk
mentransfer energi aja, bukan menarik energi, bukan. Mbak pegang satu jari, ya. Ada yang mau lagi? Bareng, cukup. Yang mau aja. Gimana? Silakan di mana aja. Rame-rame. Rame-rame juga boleh. Yang kita ini malam Sabtu lagi, malam bumi ini, malam bumi, malam jagat. Nyamun lebih seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Kalau yang mau dokumentasi silakan, nggak apa. Mau cukup? Didit geseran dikit. Maaf. Silakan. 5 orang ya? Dimatikan dulu lampunya. Biasa. Nantinya untuk meditasi, untuk berdoa itu lebih enak. Tapi memang ada momen-momennya. Baik-baiknya di sini tidak jam 12 malam. Nah sekarang udah mau menjelang bagus sih, cuman masih ada agak negatifnya. Kalau habis maghrib menjelang malam saya nggak berani sih, nggak nyaman. Nah baiknya di situ ini pagi sekali. Nah kita lanjut ke sini. Kecuali kalau yang mau lihat malam sini boleh naik tuh, boleh lihat ke bawah, ke luar. Tapi ini aja sih siang sini. Siang ini. Ini seperti gambar kujang ya. Ini pegangannya itu pegangannya seperti ini seperti saya tuh. Apa ini tuh? Oh iya. Kujang. Lambang pusaka Sunda atau Pajajaran, kujang. Makanya di Bandung Pangdam Siliwangi simbolnya kujang. TNI sama kujang. Kujang itu lambang pusaka peradaban Sunda. Bukan Jawa Barat. Sunda. Kalau kujang merupakan lambang pusaka Jawa Barat. Jawa Barat itu Sunda itu hanya Jawa Barat. Nah kalau Sunda, kujang lambang pusaka Sunda itu luas. Sunda itu bisa Betawi, bisa Jakarta, bisa Bekasi, bisa Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, bisa Sumatera, bisa Kalimantan, bisa luar pulau, bisa negara lain. Kayak tadi tuh si Mister dari Amerika itu orang Sunda tuh. Mereka memahami spiritualan. Orang Amerika. Nanya-nanya tentang itunya. Nggak apa-apa sih tadi. Coba abang ini sini nyobain duduk. Sini duduk. Pangkatnya bawa. Pegang kebayang kiri, duduk sini. Menghadapnya ke sana. Nah, gitu. Oke. Betul. Gitu. Di sana di sebelah di sini. Nah, ini yang kanan. Ini yang lebar ini ke sini. Bentar, akan didirikan. Nah, ya. Ini dulu jarinya besar. Ini 5 jari sebenarnya. Ini 5 jari, bukan harimau, bukan manusia. Oke, begitu. Ini ada cekungan, ini tumit kiri, situ masukin. Ya. Ini tumit kanan. Ini ada sebentar ya. Ya. Nah, ini yang lubang ini tongkat. Nah, ujung tongkat ke situ kan. Oke. Coba dari ke sana. Di atas ada cahaya lampu warga itu ke agak ke atas. Nah, di situ terbitnya matahari. Atau sunrise. Kayak singgah sana gitu. Betul. Jadi menurut orang tua dulu ini sebagai tempat pemujaan atau ucapan terima kasih menyongsong matahari terbit. Jadi dulu kan ada yang namanya pemujaan matahari. Sunda itu pemujaan matahari, peradaban itu. Sebenarnya itu rasa terima kasih saja kepada sang surya. Nah, sang surya itu matahari itu sebagai sumber kehidupan di muka bumi ini. Kalau nggak ada matahari, mungkin nggak pulih kan? Dan tidak ada energi pak. Jadi untuk pagi hari enak di sini. Pas menuju matahari kita duduk seperti ini. Nah itu ada filosofi. Kenapa pegang itu 9 lubangnya sebenarnya. Lubang 9 ini melambangkan apa? Kalau secara sanat agamanya 9 lubang itu melambangkan yang kita pegang itu Wali Songo. Wali 9. Tapi kalau kita bicara ini disebutkan dengan Wali Songo, jaka sembung naik wajek, nggak nyambung jek. Ini jauh sebelum agama Islam, sebelum era Wali Songo. Artinya wali diri.
lubang 9 itu harus disambungkan dengan lubang-lubang dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah, lubangnya ada 9. Mau laki-laki mau perempuan 9. Nah, artinya kita sebagai manusia harus mencengkeram lubang 9, mendudukinya, ya, menginjaknya, melangkahkannya, dan memegang, dipegang, diluruskan kepada yang lurus, kepada yang tunggal, yang esa, kepada Gusti Allah. Bagus nih pertanyaan ini. Itulah manusia unggul. Makanya ini dikenal dengan tapak maung. Tapak maung itu jejak manusia unggul. Manusia unggul itu manusia yang berkualitas. Simbolnya harimau sebagai lambang keperkasaan dan kegagahan. Raja hutan. Maung itu manusia unggul, bukan harimau. Ini jejak manusia unggul, bukan harimau. Cewek cowok, Pak. Ya, mau cewek mau cowok, yaitu manusia unggul itu manusia yang baik, ya, itu manusia yang luar biasa. Ya, seperti cengkeraman. Tadi ada yang nanya hanjuang, hanjuang. Nah, itu hanjuang. Hanjuang siang. Ini kalau dimakan bisa. Biasanya kalau yang hijau dipakai bungkus bacang. Oh, gitu. Listriknya nyampe nggak ke bacang? Ya, tergantung makannya di bawah tegangan tinggi atau enggak. Ini bang bukan dimakan. Kalau mau jangan ini ciri ditanam. Banyak di sisi ini yang bilang ini sebenarnya yang mudanya semuanya diambil, dibubui di abu yang panas atau di atas kompor, dan diambil yang muda-muda dimakan. Painnya luar biasa. Obat batuk, makanya yang batuk lagi kambuh lagi ya, tadi perubahan bahwa di sini di depan di luar kan paling enak bahkan pakai tiktok apa juga boleh, apa sambil menikmati bintang-bintang. Tapi sekarang memang ini lagi ditutup, belum dibuka. Nah, ini di 4 ini ada yang namanya batu pengujian atau batu kanuragan menurut Islam Jaya, ya. Ya, nah ini gerbangnya dulu dari sini, ini dipagar, sini sempat, ini ada lorongnya. Ini sebenarnya ini ada batu pengujian. Kenapa saya pakai bambu, pakai kawat? Dia sering diangkat pengunjung, dipeluk, diangkat dengan dalih kalau ini diangkat apa yang diinginkan, kan? Nah, itu yang aneh gitu kan? Sampah itu tidak boleh diangkat. Nah, yang harus diangkat itu filosofi. Ini kan lepas tuh ya. Ini nempel ke tanah sana. Tidak rusak, batunya juga pada sontak-sontak. Ini dilarang. Nah, sebenarnya sekarang itu kalau yang mau ritual cukup. Nah, ini yang mami. Baik untuk semuanya, kita sekarang sudah di teras menuju terdapat di teras bawah ini ada penjelasan. Ini dikenal dengan singgasana. Menurut orang tadi, singgasana yang Prabu dan Prabu Siliwangi selalu dikenal dengan Prabu Siliwangi, walaupun sesungguhnya ini jauh sebelum era Prabu Siliwangi, karena di barang ini jauh sebelum kerajaan. Tapi pada sini dia ini tempat bersemayam, tempat bersujud, tempat merenung, tempat mengingat, atau tempat ibadah kembaringan yang terakhir. Nah, kenapa masih di sini di tengah, dan kenapa di situ ada batu cekung? Ini cekung ya, yang BP yang cekung. Dan kenapa di situ ada batu besar? Nah, itu menurut Tiru Kunci itu dulu berdiri. Menurut arkeologi juga Palupi itu dulu berdiri. Menurut saksi mata Tiru Kunci itu berdiri. Itu yang namanya menhir atau yang namanya batu lingga. Itu
kan. Nah, itu udah rebah. Ada yang mengatakan batu alit. Alit itu begini kan. Nah ini yang ada hanjuang merah dan handirep itu petisan Sunan Rama. Rama itu laki-laki kan bapak. Ini Sunan Ambu atau perempuan ini. Ibu, nah ini tempat ibu dan bapak, ayah dan ibu atau Ambu dan Romo. Ini siapa? Yang Prabu. Itu dulu kan. Kalau sekarang mau wujudkanlah kita sekarang. Gitu kan. Nah, Sini dulu. sini dulu kayaknya. Sini dulu maaf Pak. Makan ini lah. Paling jam 8-an. Jam 8 ya. Bias kebadan aja guys. Siap. Sami. Selamat istirahat. Ya, belum ya? Ada lagi ya. saya ada lagi satu orang. Iya. Satu rombongan lagi. Luar biasa. Sampai pagi.
kendaraan berbentuk kayak teknologi. Betul. Iya. Mana yang tadi Yang sebutin? tadi itu. Itu orang-orang pembuat dan yang orang-orang pertama di sini. Penurian kayak gitu. Gimana? Pakai gimana orang? Yang lebih ke sana lagi kan ada bahasanya rasa yang Apa? orangnya ada yang lebih ke sana lagi gitu orang Alfi, kamu salin penduduk di sana dengan itu. Kalimat bagus. Karena ini berubah gambarnya berapa ini tuh pegangan juga kamu. 4 generasi itu kayak 4 level Tentu yang batasnya benda ini segini nih kita Nanti nggak kejawab, lihat kan nanti aku banyak jawab. nih. Izin Ki, kalau pada minta nomor Uce nggak apa ya? Iya siap. ya Allah. Nih, kamu ambil ya satu. Tapi dari orang yang berbeda. Yang ini tuh dari Itu Kayak kujang gitu. dalam laut Udah Betul. ini Ngasih belum nih lihat, kamu. eh, untuk sumber airmu. Raja rahasia yang Jadi menjelaskan. kayak tiba-tiba dari gunung yang Beda ngairin rahasia. jadi pada tumbuh subur. Ilvina kamu. Peter Ilvina, bangsa Ilvina kamu ternyata. Ilvina tuh. Terus baru Tentang apa tuh? dia ngasih lagi tongkat yang buat nih. Nah, semua ini bisa kamu pakai terserah mau positif negatif. Kamu mau nyuburin Ini buat mau nyuburin referensi, kan? amarah apa nyuburin yang lain. Iya. Tapi ini aku kasih. Cuman nggak ngerti ini apa bagusnya. Ilvina itu yang bikin merah delima. Itu Ilvina semua. Malah ada 5 ruby kayak Ya, cantik banget. Ilvina. Janu? Mesin akselerasi sel segala macam. Itu orang-orang Ilvina, bangsa Ilvina itu. Yang entah sekarang berada di mana kita. Saya nggak begitu paham karena sudah jauh sekali. Oh iya, Apa, Janu? kelantikannya Ngobrol sama Rus ya? Iya. Ah, selesai sudah. Tahu aja dia bang. Tiba-tiba ada Kang Rus di situ. Langsung flash program. Terafirmasi. Yang diceritain Uce nyambung. Dapat apa mas? belum nanti Aku kalau cuma udah pas kenal lagi semua ngeliat ini yang tuh kayak yang cepet-cepet kayak pernah ngeliat dulu. Oke. dia bahasanya beda penyampaiannya Itu aja beda kan, tapi yang padahal lainnya sama Oke sih, cuma yang ini kayak beberapa kali yang nanti pas dihubungin dari Kelacak ke Mas Dio dia kayak pernah ngerasain gitu. Kan dibilangin sudah. Nah, Di tapi sini persis sudah kayak masuk. gitu. Kan register ulang. Nah maksud aku tuh tempat fit and proper test tuh ini. oh ini kan batas nih kalau digambarin mungkin saja begini ya saya ilustrasikan Tanya. ini saya penggawa nih Ini yang duduk ke sini. nah ini tempatnya areanya itu sini kan tuh lurus di bawah itu kan pintu lurus nih pintu-pintu ke sana iya lurus ke sini nah batunya ini jadi mungkin saja ini serungkatnya itu para pegawainya dayanya gitulah masih ingat Tritanggu sistem kerajaan atau sistem zaman dahulu itu sistem tata kelola negara itu Alhamdulillah. yang urusan sama kebersihan kerasuan itu sama Adil Arif Pak Makmur bijaksana yang bangsa India datang semua ke sini studi dia akhirnya jadi KUHP undang-undang gitu kan Ahmad, busuk kan aku tidur loh enak semuanya oh iya jadi ngebelah lahir batin lagi. Apa? Ternyata masih apa ya? Satu garis besar di atas. Tadi ada sarkastik. Iya. Lihat sih dari jauh. Aku lihat dari jauh, Ada woi. something Kalau- kayaknya. Mesra sekali. Pernah denger lagunya Vira Yunita Yang Tutur Batin? Tahu, Tapi oh, nggak ya. pernah bohong tutur batinnya. Lagu Ikutin tutur batin. Yura. Oh Yura ya. Kalau dalam bahasa Sunda keretek aja hati. Tutur batin. Enak banget tidur di sini loh. Gue juga tadi tidur Dalam tapi 10 menit Selesai? 15 Alhamdulillah menit dapat segitiga. Kanuragan. Nuraga. Ya. Apa? Ya. Ketemu nah, yang punaga Rahyan. Sang Hyang Punaka. Yoda.
Antil. Mamela. Di belakang apa? Mbak, boleh Nesta. Oh, itu. Coba lihat Nah, cai. minum ngasih air. tahu apa yang aku harus lakukan. Mas Didi tadi keluar. Amisnya Nah, saya akan ngerjain. Nggak apa-apa dari ya. jauh kelihatan. Amisnya cain aja karena sudah dia lihat. Dapat ayahku langsung di WA. Eksperimen Ibu aja gitu, ya buka ya. dikasih tahu dia. Masih? Mas Bumi. Ya, Adem. Kan aku Naon bisa sih? langsung WA. Nah, itu ada tumbuhan rahasia kayak itu. Sekarang naik. Jalan di explore dulu nanti. Enakan nyeker. Iya, tadi gue nyeker. coba kali kita enak tuh kan manis. Nempel terus. Di hutan gitu. Ini mah yang menjadi gitu kan. Nah, dia Membangkitkan stamina itu cari tumbuhan itu. Iya, glukosanya tinggi nih. Tapi emang Gue juga sedih sih tadi. Tapi nggak tahu sedih apa, gue meluk anak gue aja. Kenapa lo yang dia kan. Mau gue udah tahu ini anaknya kan setengahnya siapa ya. Ya kalau marah dia ngaraukan Mau nyobain? ini apa? Nanti setelah itu Nah, dimakan aja, dikunyah, terus minum air. Ya kan itu. Ini apa? Yang dicari di hutan itu. Tumbuhan yang belum dieksplor, Ini makan aja tuh. dibudidayakan. Ini makan nggak tuh? Manis, minum air. Ya jangan dibuang nanti ini cangkangnya dibuang. ininya dibuang? Ini aja digigit punya. Nah, setelah itu minum air putih. Mau cobain dong. Manis. Ini biar nyobain si Elsi. Manis banget. Minum. Sih. Kalau mau nyoba ya. Itu sampai Nah, berapa kali? sekarang minum air Jangan mineral. robek. Habis 10.000 tahun yang lalu. Ada lagi yang ada. tahun yang lalu. Boleh kan? Air mineral. Ntar minta. Yang ada. Bumi, mau coba nggak? Ya. Mau try? Dari Rus penguatan ya, penegasan ya. Marah. Dari Rus penegasan. Kalau Marasi. Jangan buang sembarangan. Dan Tuh, minta Ya, maaf. ada Buang apresiasi aja, tumbuhan cangkangnya. varigata. Kan cangkangnya buang aja, nggak apa-apa. dia buang aja Bersih. nggak apa-apa. Ntar dulu makan. Dari si Ya, ininya, cangkangnya jangan dimakan. ada kayak tangannya dibuang. Yang kuaci tapi manis ya. Kok kayak kuaci Ada yang nih? kira. Itu ininya. Gitu. Kok nggak kriuk? Terus Gua kriuk. 7 6 apa 7. Asam manis. Enak. Itu di hutan orang Oh, tua minum dulu lagi. apa? Membangkitkan Sama Mas stamina. Terus Ini enak ada banget deh. Oh, ini enak banget. Rahyang Wira Bumi memanggil. Boleh. Rahyang Wira Bayu memanggil. Dapat dari mana? Pegang 4 unsur. Ya. Wirabayu, Wirabanyu. Enggak udah kok. Wira Makasih. Jiwa. Enak ya.